Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat maupun kesempatan yang terus diberikan untuk kita bisa beribadah. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Hadirin yang dirahmati Allah, momentum bulan Sya'ban merupakan momen yang terus terjadi bagi setiap umat muslim di seluruh dunia. Namun biasanya kita sedikit tidak terlalu memperhatikan keutamaannya sehingga melewatkannya begitu saja. Secara terminologi, bulan Sya'ban merupakan kondisi yang terpisah-pisah. Hal ini karena konon orang-orang Arab di masa sebelum Nabi diutus menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan untuk mencari sumber mata air. Dan di padang pasir, kabilah yang menguasai sumber mata air adalah kabilah yang kuat. Karenanya mereka saling berperang demi mendapatkan sumber mata air tersebut. Lalu Nabi Muhammad SAW diutus oleh Gusti Allah mencoba menarik aktivitas tersebut, karena aktivitas tersebut itu sangat madorot untuk umat manusia. Meskipun tetap tidak dikategorikan sebagai bulan haram, namun Nabi Muhammad SAW mencontohkannya dengan mentradisikan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, salah satunya ialah puasa. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqul la yuftiru wa yuftiru hatta naqul la yasumu. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksaru siyama minhu fi Sya'ban. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap berpuasa sampai kami berkata Rasulullah masih berpuasa, dan Rasulullah kerap tidak berpuasa sampai kami berkata Rasulullah sedang tidak berpuasa. Dan saya melihat Rasulullah paling banyak berpuasa di satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Dan saya melihat Rasulullah paling banyak berpuasa sunnah tapi tidak seluruhnya di bulan Sya'ban. Dari hadis terkait yang saya bacakan, dengan berpuasa di bulan Sya'ban, kita bisa mendapatkan kesan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang akan mengantarkan kita kepada bulan suci Ramadan. Esensi keutamaan tersebut diwujudkan dalam praktek Rasulullah sendiri melalui pernyataan beliau bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana amal ibadah manusia oleh para malaikat dihadapkan di sisi Allah. Dan karena amal diangkat ke sisi Allah pada bulan Sya'ban, maka Rasulullah menginginkan agar momen diangkatnya amal ibadah tersebut dalam kondisi beliau sedang mengerjakan kebaikan, maka beliau mengisinya dengan berpuasa. Pertanyaannya, mengapa harus ada momen-momen khusus ini? Mungkin yang bisa menjadi jawaban dari pertanyaan tersebut adalah Rasulullah sedang mencontohkan atau menegaskan kepada setiap muslim untuk memperbanyak aktivitas amalan yang baik dalam segi apapun. Para ulama juga menggambarkan bahwa ditunjukkannya amal di sisi Allah pada waktu-waktu tertentu hakikatnya justru kembali pada diri kita sendiri. Hal ini dijadikan momen agar manusia banyak bersiap atau menghiasi aktivitas dengan memperbanyak kebaikan, apalagi jika nanti sudah memasuki bulan suci Ramadan. Kebaikan seperti memperbanyak puasa sunnah ini pun oleh Nabi diletakkan secara proporsional.
Ini dikarenakan di masa Nabi banyak sahabat yang melaksanakan puasa sunnah, akan tetapi tubuhnya menjadi lemah. Rasulullah SAW kemudian menggambarkan kalau sesuatu itu ada hak dan proporsinya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Akhirnya, marilah kita menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai wahana kita memperbanyak kebaikan dan amal ibadah sesuai dengan proporsinya. Bulan Sya'ban disebutkan amal kita akan diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun bulan Ramadan nanti disebutkan pula jika Allah sendiri yang akan membalas seberapa besar ganjaran dari berpuasa. Ini semua adalah momen manusia untuk diingatkan kembali bahwa tugas utama diciptakannya di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah mendekati bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat dinantikan oleh setiap umat muslim di seluruh dunia. Ramadan bukan hanya sekadar bulan untuk berpuasa, tapi bulan yang penuh hikmah dan keutamaan. Ramadan adalah bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan setan dibelenggu seerat-eratnya. Dalam bulan ini kita diberikan kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah, membersihkan hati, serta memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Puasa Ramadan bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri dari segala perbuatan yang tidak baik, menjaga lidah, menjaga pandangan, serta memperbanyak amal soleh. Ini adalah saat yang tepat untuk kita membiasakan diri kita yang kelak akan menghadapi bulan suci Ramadan dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu, mari kita persiapkan diri untuk menyambut bulan suci ini dengan penuh semangat dan kesiapan. Perbanyaklah doa, istighfar, dan muhasabah diri. Jaga hati kita agar tetap ikhlas dalam setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, puasa, maupun amal-amal lainnya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang penuh berkah ini. Jangan biarkan kesempatan emas ini berlalu begitu saja tanpa kita manfaatkan. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik, serta memperoleh segala keberkahan dan ampunannya di bulan yang suci ini. Semoga khutbah ini dapat memberikan semangat dan pencerahan dalam menyambut bulan Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma shalli ala sayyidina